Jumpa lagi. Sudah lama banget ini. Setelah kita dalam perjalanan melihat katulistiwa politik. Iya, jadi kemarin kita itu kan membahas Kaisang nih. Kaisang gagal, kita yang disalahin Bang. Makanya kita kemarin tegang tuh nggak bikin video karena ada pihak dari Fufu Fafa yang nyamperin kita. Jadi katanya gara-gara Anabel politik saya gagal. Kan waktu itu udah prediksi ya gagal ya. Kita udah prediksi emang Kaisang tuh bakal gagal. Nah, tapi kalau operasi jet pribadi bukan kita. Bukan. Nah, itu nggak tahu siapa. Tahu itu siapa. Jadi hari ini kita mau bicara tentang ide-ide gila Di Pilkada 2024. di Pilkada 2024 yang kebanyakan ini keluar dari calon-calon gubernur usungan KIM Plus. Iya. Kim Plus. Koalisi Indonesia Maju. Atau mungkin ada yang mayoritas Kim Plus. Iya, mayoritas Kim Plus. Karena memang Kim Plus ini di beberapa daerah dia kompak, tapi ada juga yang enggak ya. Tapi ada yang enggak, itu pun mayoritas ya. Kita akan mulai dari ujung barat, Jawa Barat. Jawa Barat lah ya. Tengah DKI Jakarta sampai Sulawesi sana. Indonesia Timur ya. Indonesia Timur. Kita mulai dari Ridwan Kamil. Sebenarnya Ridwan Kamil ini kan dia yang menarik itu ketika dia bilang pemilihan diksi katanya aja. Ya. Bikin apartemen ngangkang di Jakarta. Kalimat ngangkang itu bikin orang ngangkang itu kan agak-agak sedikit seksis ya. Karena dia memang nge-tweet seksis dulu. Jejak digitalnya kan seksis dulu. Jadi dia nggak jauh-jauh dari itu. Dan dia memang pilihan kata-kata itu membuat orang tertarik. Iya, betul. Bahasa ini sih hunian vertikal. Hunian vertikal atau TOD sebenarnya, Transit Oriented Development kalau bahasa kajian-kajian ilmiahnya kan. Arsitekturnya lah ya. Nah, itu sebenarnya sudah berjalan. Cuma memang ide dia yang untuk mengangkangi itu di atas jalan itu memang belum ada. Belum ada di Indonesia, belum ada lah ya. Belum ada. Dia mengklaim, mendaku bahwa itu sudah berjalan di Hong Kong salah satunya. Nah, yang menarik adalah ketika itu ada di atas jalan tol, artinya ada pemerintah pusat di situ. Nah, dia kolaborasi sama pemerintah pusat. Iya. Kenapa dia berani dengan PD? Bisa itu berhasil. Orang bapak gua presiden kan. Kalau gua sih karena belakangan dia bilang Presiden Prabowo yang dekat dengan saya. Itu sinyal kampanye bahwa apapun yang kita mau dan rakyat mau, asal presiden di belakang kita gitu. Itu akan terwujud gitu ya. Iya. Walaupun idenya gila. Iya. Berapa biayanya? Itu belum tahu ya. Belum tahu. Tapi apakah itu akan jadi terrealisasi? Bisa saja. Bisa. Karena mungkin dengan dia menghadap Prabowo, jadi itu barang. Dan Prabowo katanya pengen ada hunian kota banyak di. Memang udah dikasih kode juga sama Prabowo ya. Itu sebenarnya ide Prabowo pernah dilontarin Prabowo. Jadi ya siap-siap kita akan melihat hunian ngangkang pakai rok nggak itu ngangkang? Siap-siap berarti artinya udah pasti menang kayaknya Bang ya. Karena di belakangnya Prabowo. Iya. Jadi kalau kampanye aja saya dekat dengan Prabowo, semua yang kalian mau bisa terjadi. Betul. Ingat, gua melihat bahwa begini, ini pernah dilakukan Ahok. Iya. Ahok setiap dia buntu berhadapan dengan DPRD, berhadapan dengan oposisi, dia akan bilang ada presiden di belakang. Jokowi waktu itu ya. Jokowi. Artinya memang narasi ini adalah narasi yang dibangun dari logika. Betul. Bahwa kedekatan dengan pemerintah pusat itu akan membantu keberlangsungan kebijakan-kebijakan di daerah. Ya, dalam hal ini Pemprov Jakarta ya. Ini kita bukan buat kampanye. Nah, itu maksudnya tadi. Kita mau mastiin dulu. Ini sebenarnya bukan kampanye, cuman kita kayak memetain nih. Ini kayaknya yang menang ya di belakang presiden. Karena jualan mereka itu. Kalau dia didukung pusat, anggaran gampang cair, investor bisa dicairin. Kayak misalnya di Solo kan. Solo kurang apa investor sana? Masuk ke sana semua akhirnya kan. Saking lubernya. Nah, gitu loh. Sampai kata Rocky Gerung, pada soal tuh menteri ya masih ini. Kasih upeti kata nggak salah kan. Gitu ya. Nanti walaupun dibilang hoax kan katanya. Betul. Nah, satu lagi tuh mobil curhat ya. Ini emang agak-agak gimmicknya jago emang. Jago ya. Tapi kalau gua melihat mungkin gua coba menetralisir ya apa itu yang disebut mobil curhat. Dugaan gua Ridwan Kamil melihat atau mendapat masukan dari sisi tingkat stres di Jakarta.
tingkat stres, tingkat bunuh diri, tingkat kekerasan dan lain-lain, ya kan? Yang akhirnya dibutuhkan memang bahwa perlu ada orang yang mendengarkan keluh kesah. Psikolog berarti kan? Psikolog. Nah, psikolog bahasa lainnya dibilang mobil stres. Nah, akhirnya kenapa mobil sih? Kenapa nggak toilet curhat? Gitu. Kan kita curhatnya di toilet. Sambil duduk curhat. Curhat tentang nasib. Biasa mengerokok ya kan? Oh, sambil ngerokok, toilet curhat aja Pak. Ridwan gitu ya. Kamil. Soalnya takutnya kalau mobil curhat, mobil tuh kan, dia kan kena macet. Kena macet. Takutnya pas lo mau curhat, si psikolognya curhat balik. Akhirnya nggak ketemu Bang. Iya, kalau mobil kan kena macet juga dia. Kan juga. Kalau lagi pula masa lu curhat sambil jalan tuh mobil. Nah gitu. Tapi kalau toilet Pak pasti banyak yang mau. Iya. Benar, toilet curhat. Karena kita curhat di situ, curhat diomelin bini, ya kan? Gitu. Curhat. Abang curhat juga yang barusan. Iya. Terakhir Giant Seawall. Giant Seawall tuh. Ini tiga aja, kita pilih tiga aja. Giant Seawall itu kalau nggak salah emang sudah lama ya. Sudah lama itu sudah lama dan memang mengambil image desainnya itu sama seperti Belanda. Iya. Bahwa pesisir pantai utara itu memang perlu digawangi dalam tanda kutip oleh beton-beton. Iya. Ya kan, cuma memang nilainya fantastis dan tidak bisa dilakukan oleh sendiri sama Pemprov. Perlu dukungan kuat dari lagi-lagi pemerintah pusat. Ini sempat naik ketika Ahok jadi gubernur. Ahok dan Jokowi jadi gubernur. Iya. Ininya sudah ada. Blue map-nya sudah ada. Nah, cuma berhenti di zaman Anies. Iya. Ya, zaman Anies berhenti, di zaman Heru juga tidak ada progresnya dan ini kembali disuarain lagi sama Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Ya memang sih kalau dalam konteksnya kelihatan banget yang terlindungi paling dekat ya PIK dan ini. Iya. Main diuntungkan nih. Yang paling diuntungkan karena memang yang paling berhadapan dengan Laut Utara. Nah, tapi kalau mau melihat lebih besar memang semakin lama turunnya permukaan daratan dari laut perlu solusi. Iya. Soal benar Giant Seawall menjadi solusi itu biarlah pakar. Itu perdebatan karena memang katanya dari segi lingkungan macam-macam udah debat lah orang itu ya. Silakanlah pakar perdebatan yang bisa menentukan karena kita bukan ahlinya. Ahli apa? Betul. Kita ahli bukan geologi ya. Ahli geologi. Sama kayak ketika Prabowo dibilang kalau saya sih ini IKN ini cepat nih bisa selesai. Cuman dikasih disclaimer, saya tapi bukan ahlinya ya. Kayak gitu tapi dia itu pengakuan yang jujur. Iya, jujur itu. Jangan kayak ada orang yang maksa-maksa bilang kok saya yakin selesai ini. Gitu. Si Yono ya, kawan lama. Oh iya, Yono. Dia bilang IKN ini. Iya, Mulyono ya. Oke. Tapi pengakuan jujur dari Prabowo itu memang menunjukkan bahwa kualitas diri dia. Iya. Itu suatu hal yang harus diikuti oleh yang lain. Betul. Yang kedua sekarang kita ke Sulawesi dulu. Ke timur dulu ya. Sebelum ke barat ya. Ada satu orang yang kemarin kelihatannya satu idenya asuransi pertanian. Wah, itu udah termasuk menasional tuh idenya. Karena dengar memang lagi-lagi Bang, didukung pemerintah pusat karena Kim ini. Pasangan ini Kim. Jadi Ahmad Ali dari Nasdem. Nah, si Aka alias si Abdul Karim Al-Jufri. Itu dari Gerindra. Itu bahkan orang dekat Gerindra itu, orang dekatnya Prabowo. Nah, dua-duanya ngangkat soal asuransi pertanian, peternak dan nelayan. Ini cocok banget di Sulteng yang daerah basisnya memang pertanian dan ada perikanan, ada laut ya di sana ya. Iya. Cuma duitnya mampu nggak? Nah, duitnya itu gengsi juga kalau iya, iya, pasti jadi. Kebutuhannya memang. Itu kelihatannya memang cukup besar. Cukup besar. Kan? Nah, membutuhkan strategi yang matang dan kolaborasi yang kolaborasi yang positif dengan pemerintah pusat. Kalau ini nggak ada bantuan dari pemerintah pusat ya agak susah. Bahkan sulit. Kalau menurut gua ini akan cuma jadi angan-angan. Tapi kelebihan mereka ya itu satu lagi. Ya, kita tahu Bang Abdul Karim misalnya langsung bisa ngontak Prabowo kan, tiba-tiba kan? Pak izin. Ini demi kesejahteraan petani. Ngeri banget tuh. Food estate dan macam-macam kan udah sejalan tuh. Udah sejalan tuh. Kata Pro mainkan. Oke. Langsung jadi tuh ya. Iya, jalan tuh. Jalan tuh benar. Sama yang kedua yang agak gila itu dia mau mencoba ya, gue bilang BPJS gratis. Artinya dia akan menanggung loh.
Ya, berarti digratisin lah semua. Karena kan digratisin semua BPJS-nya, entah itu yang tanggungan pemerintah dijadiin kelas 3 misalnya kelas kan. 3 atau bagaimanapun, karena tahun depan kris istilahnya. Kris ya, iya. Sudah akan dimulai kan tanpa kelas kan. Tanpa kelas. Artinya akan ada pro dan kontra ketika kelas 1 dengan kelas 3 dijadikan satu kelas. Betul, betul. Nah, bagaimana strategi pemerintahnya untuk mengkampanyekan ini? Iya. Karena ini sangat diuntungkan buat kelas 3. Betul. Antrian sudah mungkin tidak terlalu panjang. Tidak dipilih-pilih lagi sama rumah sakit Tidak dipilih kan. lagi. Nah, cuma yang paling penting adalah infrastruktur. Iya, iya. Infrastruktur rumah sakit. Lagi-lagi kan ini bisa terrealisasi kalau nggak lu dekat presiden. Betul, betul. Jadi nggak susah sebenarnya kalau ada lawan yang bukan dekat presiden. Iya, jadi maksudnya presiden itu artinya pemerintah pusat yang di partai-partai yang ada di pemerintah pusat dominan di sana ya. Artinya misalnya begini, kalau dia didorong oleh Golkar, ya kan, didorong oleh PAN, dan di situ ada Gerindra juga, ada sebagian dari Kim. Iya, iya. Artinya akses sebenarnya gitu. Yang sebenarnya kelihatan adalah akses. Iya, iya, iya. Akses ke pemerintah pusat. Memang harus diakui ketika misalnya contoh listrik, mati listrik, iya, atau kebutuhan listrik nih. Gue dengar juga tuh katanya di sana masih ada yang nggak di salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang sering biarpet gitu. Itu ada yang belum malah ada listrik. Belum dialirin ya. Belum dialirin listrik. Padahal katanya kalau dari malam tuh Sulawesi Tengah kan terang. Terang ya, betul. Batu bara. Iya, iya. Tambang. Iya, tambang. Terang. Kok bisa nggak ada listrik? Artinya kan kalau bicara listrik bicara PLN, bicara Betul. PLN kan bicara pemerintah pusat. Berarti mungkin ada harapan baru yang dibawa nih. Kalau gue yang jadi, ini selesai lah ini gitu kan. Kalau enggak ya listriknya dipindahin ke Sulawesi Tengah, kantor pusatnya. Betul. Ya memang akhirnya confidence ya. Iya. Yang nggak tahu jadi overconfident atau confidence, calon kepala daerah yang punya akses dekat dengan presiden nantinya, punya kelebihan hal-hal yang sangat positif. Ya, untuk eksekusi terutama. Karena kan kita boleh bicara visi misi bagus misalnya, tapi eksekusi lemah nanti percuma juga Bang gitu ya. Ya itu terjadi juga waktu di zaman Jokowi ketika masih harum memerah mewangi dengan PDIP, semuanya apa yang diminta Ahok jadi itu barang. Iya, betul. Ya kan? Begitu renggang Ya udah. Ya kan politik soal kekuasaan, soal kebersamaan dalam kepentingan. Lalu selesai ya sudah. Satu lagi apa Bang? Deddy Mulyadi. Ini agak unik orangnya memang. Betul. Saking uniknya idenya juga unik. Betul. Jadi yang paling unik kita pilih satu aja kayaknya Bang. Karena memang ini yang paling unik sih. Jadi dia bilang mau bikin pengobatan tradisional katanya. Pengobatan alternatif tradisional di rumah sakit dan puskesmas. Berarti nanti ada tukang urut di rumah sakit. Betul. Nah, ini ada angin segar buat Gus Samsudin yang kemarin di Jatim. Udah bisa buka praktek di Jawa Barat. Ya karena dia bilang saya kan tradisional katanya. Berarti alternatif. Dukun pengobatan bisa masuk. Santet bisa masuk. Bisa masuk. Ini kalau ini kayaknya nggak butuh. Paling nanti nggak butuh Prabowo. Nggak butuh Prabowo. Jadi jalan aja deh mulai paling dilawan sama pesulap merah. Iya. Paling ini bukan momen terawat, cuma memang ini idenya ini sebenarnya tidak butuh bantuan. Ini salah satunya ide yang tidak perlu bantuan pemerintah pusat. Betul. Yang dia perlu bantuan adalah persatuan spiritual, persatuan dukun di Indonesia lah ya. Di Indonesia, ahli patah tulang. Ya, tapi ada angin segar juga nih buat yang herbal nanti kan. Udah bisa masuk nih. Bisa masuk ini. Oke lah dia ya. Jadi dia menampung semua gitu. Dia coba melawan kekuatan barat. Betul. By medicine. By medis. By medis dia lawan dengan kekuatan Indonesia Timur. Nah, ini Asia Timur. Nah, ini pas nih nanti kalau misalnya Dharma Pongrekun nggak menang Jakarta, masuk nih ke sini. Karena Dharma Pongrekun anti medis. Iya. Kayaknya nanti kalau Dharma Pongrekun nggak menang, dia akan jadi kepala badan. Cakep tuh. Kepala badan pengobatan tradisional Jawa Barat. Kita dorong karena Dharma Pongrekun sangat anti dengan yang berbau medis. Karena bagi dia medis, dokter itu udah elit global ya. Elit global. Jadi pas lah ini. Karena dia selalu taunya elit global. Oke. Bukan global TV ya.
Sampai jumpa. Kita akan membahas ke depan juga ide-ide dari cagup yang bukan dari Kim. Oke. Dan apa kendalanya? Yang nyentek tapi yang nyentek-nyentek yang nyentek-nyentek aja. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selanjutnya.